Seorang sopir angkot panik seusai terpergok oleh warga Perum Karangkencana, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, tengah berbuat mesum di dalam angkot. Lantaran panik, sopir tersebut pun tancap gas hingga menabrak seorang satpam perumahan. Kepolisian Resort Sukabumi Kota membenarkan kasus asusila yang dilakukan sopir itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Dian. Halo, Dian, bisa mendengar kami dari studio? Halo, terdengar, Pak? Oke, Dian, bisa Anda informasikan lebih detailnya tadi bagaimana sebenarnya kronologis kejadian ini? Ya, baik ya. Bahwa pada saat itu sekitar pukul 20, 30 ke atas, peristiwa terjadi di Perum. Pada saat itu warga sudah mencurigai adanya eh, supir angkot yang diduga mesum dengan anak perempuan di bawah umur. Kemudian semakin warga penasaran, akhirnya dipastikan sama warga dan melihat ke dalam angkot dengan disenter warga ke dalam angkot tersebut. Uh, Setelah disenter warga, karena kaget, akhirnya si supir ini ataupun si terduga yang saat ini uh, langsung tampak menggunakan pakaian dalam keadaan telanjang, langsung tancap gas dan akan meninggalkan lokasi Perum Kencana tersebut. Kemudian di tengah perjalanan, si terduga ini lupa arah, artinya bagaimana cara keluar tidak tahu, akhirnya berputar-putar di Perum. Setelah itu dikerja sama warga, tadinya untuk diberikan arahan supaya tidak hal itu dilakukan. Saat diberhentikan sama Satpam Asep yang sekarang sudah meninggal dunia, dengan seketika sopir langsung menabrak almarhum Asep sehingga menyebabkan meninggal dunia. Demikian. Oke, lalu Dian, apakah Satpam Asep sempat dilarikan di rumah sakit atau meninggal di lokasi kejadian? Satpam Asep pada saat kejadian sama warga Perum di sana dibawa ke rumah sakit RS Samsudin SK. Setelah 3 jam berselang, Pak Asep nyatakan meninggal dunia karena memang mengalami luka yang sangat cukup parah. Demikian deh. Oke, saat ini berarti sopir angkot itu sudah berhasil diamankan pihak kepolisian. Bagaimana dengan proses hukumnya? Baik, pada saat kejadian waktu itu langsung diamankan pihak kepolisian. Kemudian kasusnya sedang ditangani oleh pihak Resort Sukabumi Kota, terutama yang menangani langsung di sini Satuan Lalu Lintas unit Takalantas. Secara kasusnya memang berada di ranahnya lalu lintas karena menabrak dengan aturan undang-undang lalu lintas. Demikian ya. Oke, Dian, terkait mobil angkot tadi juga terlihat bahwa rusak ya angkot tersebut. Bagaimana saat itu? Apakah itu juga memang angkot milik pribadi pelaku atau sewaan atau bagaimana? Ya, memang angkot itu jadi sasaran warga ya pada saat itu karena tidak terima satpamnya ditabrak hingga meninggal dunia. Eh, Semua warga artinya dipukul habis pemilik kendaraan yang digunakan oleh sopir tersebut hingga rusak parah, mulai dari kaca, semua bagian bodi rusak parah. Untuk sementara bahwa berdasarkan informasi yang dari Kanit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota, bahwa angkot tersebut bukan milik dia pribadi. Ternyata itu milik orang lain, dia sebagai supir. Oke, lalu terkait dengan dugaan asusila ini juga sudah dibenarkan ya oleh pihak kepolisian. Benar sopir angkot tersebut melakukan tindakan asusila kepada anak. Itu berapa umur anak tersebut dan bagaimana langkah kepolisian dalam pengusutan kasus ini? Baik deh, pada saat kejadian pada waktu itu malam, si anak di bawah umur itu sudah dikembalikan ke orang tuanya oleh pihak kepolisian Resort Sukabumi Kota, yang umurnya saat ini baru 14 tahun ya. Kemudian pihak Polres juga
terkait dengan persoalan hukum menyerahkan kepada keluarganya, tergantung keluarga mau dilaporkan atau tidaknya. Demikian, Dea. Baik. Tribuners, tadi rekan Dian juga sudah melakukan wawancara bersama AKP Sujana, Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota. Berikut keterangan lengkapnya. Dari proses pemeriksaan polisi seperti apa sih? Ini kecelakaan itu. Untuk masalah kecelakaan yang tadi malam ya, kita tangani sama unit laka. Kejadiannya tadi malam sekitar pukul 20 lebih lah di komplek perumahan kampung Karang Kencana. Jadi ketika si pelaku karena mungkin ada rasa ketakutan, akhirnya menabrak seorang warga masyarakat yang kemudian dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 00.30-an, meninggal di rumah sakit Bunut. Oke, proses selanjutnya seperti apa? Kita tangani ya, sampai pemeriksaan saksi-saksi, kita lengkapi berkas dulu midiknya. Tadi juga dilakukan gelar perkara. Demikian. Bang, sudah Bang? Untuk sementara tersangka baru diduga sementara masih diduga. Ada ancaman hukuman untuk terduga? Untuk pasal kita terapkan 311 ayat 4, ancaman hukuman 12 tahun. Luka yang fatal di mana dan itu menyebabkan meninggal? Di bagian kepala bawah sama kaki patah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.